5.500 bayarnya dari keluar tol ya ke Pantai Pandawa itu 20 menitan teman-teman. 2 orang udah sama motor 18.000. Oke, makasih Mas. Dan pada akhirnya Kajaya nyampe di Pantai Pandawa. Kalau ke Pantai Tanah Barat sekarang udah nggak bisa bawa kendaraan sendiri. Harganya per orang 30.000. Buat teman-teman yang ingin tahu seperti ini teman-teman, video ini Kang Alang suguhkan buat teman-teman penonton setia Paradi Channel. Wih, ya udah cukup ya, soalnya tuh Alang pakai sepatu. Belokannya kelewat teman-teman. Nah, harusnya ke sini nih. Kita diarahkan ke jalan memotong seperti biasa ya teman-teman. Tapi ada juga mobil lewat sini. Belok kanan. Padahal lurus juga terus. Tadi kayaknya ada gitu. Kita cuman dibelokin memotong jalan sedikit. Sama aja. Nih, di sini hati-hati ada upacara agama. Ini kiri kanan pura nih teman-teman. Lagi ada acara keagamaan di sini. Tuh. Ini Jalan Merdeka ya. Kalau nama desanya Kang Alang juga kurang tahu. Tuh udah ngerubah lagi tuh. Jalan ke Sumayuda. Nggak kelihatan tuh. Nih ada nih Taman Bali, daerah Taman Bali tuh. Oh, ini kita udah masuk di Bangli ya. Tadi di sebelah kanan ada sekolah SMP Negeri 3 Bangli. Nama daerahnya Taman Bali. Tuh. Berarti dari Taman Bali ke Desa Penglipuran tinggal 17 menit lagi teman-teman. Kota Bangli, Kintamani lurus.
Nih, Kota Bangli. Hmm, Bangli itu kota ya teman-teman. Kintamani lurus. Nah, benar kan? Jadi kalau dari Sanur kita destinasi ke Kintamani. Nah, sebelum Kintamani kita ke Desa Penglipuran dulu teman-teman. Jadi biar satu kali perjalanan itu bisa 2 destinasi. Itu juga kalau waktunya cukup ya teman-teman. Kang Alang sama istri di Desa Penglipuran ingin explore dan ingin menikmati suasana di sana sambil foto-foto buat dokumentasi. Memang harusnya ke Desa Penglipuran itu kalau nggak pagi sore ya teman-teman. Katanya biar suasananya lebih dapat gitu teman-teman. Ke kiri Pura Besaki ya. Ya. Ke Pura Besaki tadi ke kiri, kita yang ke kanan sini. Cianyar belok lagi kanan. Tegalalang lurus. Kita ke kiri ke arah Kintamani. Hari Minggu ya ini, banyak yang beribadah. Apakah sama aja agama Hindu sama Nasrani itu ibadahnya di hari Minggu? Maksudnya ibadah berjamaah ya. Kan kalau seperti kita Muslim ibadah berjamaahnya kan di hari Jumat, salat berjamaah. Wih, enakan suasananya di sini teman-teman. Jalan Nusantara kalau di Maps ya. Nih lihat nih. Oh, benar.
Nusantara. Lurus terus. Tuh, di depan sebelah kanan. Bukit apa itu? Kita masih arah Kintamani ya, teman-teman. Arah ke kiri. Nah, ini patung apa nih? Di daerah Nusantara nih. Objek wisata Kehen. Ke kanan itu objek wisata Kehen. Oh, jalannya menanjak lagi. Penglipuran ke kiri itu objek wisata Penglipuran tradisional village tuh. Yuk, 1 menit lagi nyampe. Dekat teman-teman kalau dari Sanur ya. Jadi benar, Kang Alang kan cari info kosan penginapan di daerah mana di Bali biar posisinya di tengah-tengah ya. Jadi kesana kemari itu dekat gitu. Nah, ada yang ngasih tahu juga di daerah Sanur lah cari penginapan seperti itu teman-teman. Memang yang dirasain Kang Alang itu dari Sanur, dari penginapan Kang Alang ke sana kemari itu ya dekat lah. Ada yang 1 jam, setengah jam, sejam setengah gitu. Kayak ke Kintamani kita kurang lebih 2 jam lah, tapi kurang ya. Oh, udah nyampe teman-teman. Yuk, sekarang cari parkir dulu, nanti explore Desa Penglipuran. Desa Penglipuran tuh. Yuk. Parkir dulu lah. Sini aja. Tuh. Selamat datang di Desa Wisata Penglipuran. Desa Wisata Penglipuran berbasis masyarakat. Diresmikan tanggal 15 Desember 2012. Sebelum masuk kita beli tiket dulu. Yuk. Tiketnya berapa? Ini di akhir Desember 2025. Dewasa 25.000. Yuk. Sepeda motornya sewanya itu 2.000. Berarti kayak di tempat sewa bajunya ada gitu? Iya, langsung di situ. Tempat sewanya biasanya ada langsung. Jadi total 52.000. Iya, betul. Tunggu ya, Kak? Ya. Yuk. Ramai teman-teman, banyak pengunjungnya. Udah? Sudah. Ayo kita masuk. Tuh, istri Kang Alang pengen seperti ini teman-teman. Jadi dia pengen pakai baju adat, dipoto-foto di sini gitu. Sama-sama. Ayo. Nih. Jadi kalau kita ke Bali nggak ke sini, katanya belum ke Bali gitu.
Tuh memang kan suasana desa Penglipuran itu benar-benar desa yang ada di Bali. Nah, ini spot yang suka dipakai di film-film ya, di sinetron seperti itu teman-teman, tuh spotnya. Gak ada yang seperti itu. Mau ganti baju dulu? Iya tuh masih kesini coba. Sok atuh. Di mana? Cari dulu mau ke Di sini Pak, ada dulu bisa tuh. Warung Bugion nomor 43 menyewakan pakaian adat Bali. Pagi itu jam 7 banget. Yuk. Tuh. Jadi banyak warung-warung yang jasa penyewaan baju ya. Nah, itu beli yang maritis. Nih. Nah, di sini nih tempat penyewaan baju adat. Aduh. Nah, masuk yuk. Berapa di sini, Bu? Berdua 100.000. jadi satu orangnya 50.000. 50.000 di sini, teman-teman. Sambil ngevlog ya, Bu. James Yuk. juga nge-vlog ya. Sebentar Bu. Kita pilih-pilih dulu bajunya. Iya. Ini nomor rumah nomor 25. Tuh. Banyak pilihan bajunya. Kang Alu juga pengen ya. Tuh mumpung kesini lah. Yuk teman-teman ganti baju dulu. Iya, pilih dulu ceweknya. Ya. Ceng-cereng sudah berubah. Ganti baju. Sudah ganti baju. Jadi kelihatan nih. Kang Alang sama istri sudah kelihatan orang Balinya belum? 30. Oke, sebelah Oke. kanan jalan. Sambil jalan-jalan di sekitar wisata Penglipuran, ya. foto-foto yuk. Ya udah. Ya enggak nih. Pegang. Kasih lihat sini ya. Lihat bunganya sini. Nih, jadi setiap toko dia menyewakan baju-baju adat. Nah, tadi Kang Alang di toko nomor berapa nih tadi? Bukan toko, tapi rumah nomor 25. Oh, rumah, tapi kan ada tokonya gitu ya. Ya, itu apalah oleh-oleh. Oleh-oleh. Banyak yang jual baju barong juga di sini. Tuh kayak di sini kan menyewakan tuh pakaian adat Bali. Plus jasa foto. Tah. Kalau pengen foto berdua, kita nyari orang yang Utara. bisa disuruh kayak yang jasa foto aja gitu. Yuk. Rusak wenang.
Semakin siang semakin ramai teman-teman. Oh. Yuk, tuh kita ke atas tuh, ke pintu yang di tengah itu. Pintu kemana ya? Bukan pintu itu. Apa itu tuh? Kayak pintu seperti ini gitu. Tuh itu yang di atas di tengah itu pintu tuh. Kelihatan bawahnya. Ini pas hari Minggu ya. Sana kelihatan. Abang panjangnya marah. Kesini. Kalau weekday itu kayaknya agak sepi ya. Ini pas hari Minggu rame. Ayo terus naik ke atas. Nah. Kita sudah di atas teman-teman. Oh, ini namanya Pura Penataran. Desa Wisata Penglipuran. Nih. Tuh. Info nih teman-teman. Perhatian, berpakaian yang sopan. Wanita yang sedang haid dilarang memasuki area pura. Patuhilah peraturan dan petunjuk pemandu. Jagalah kebersihan. Oh, ini bisa nih. Ini gerbang masuk juga ya teman-teman, tapi yang dari atas. Tadi Kang Alang mah yang di bawah, ini yang di atas. Tuh. Ayo teman-teman, Kang Alang sama istri udahan kelilingnya di sini. Foto-fotonya cukup. Cari jasa tukang foto, pada penuh semua. Itu tinggi. Cuacanya mulai mendung. Yuk, ganti dulu baju. Nanti langsung kita ke Kintamani. Ke Kintamani Mi. Dari sini mau kita ke Kintamani. Tuh, ganti baju. Langsung kita gas ke Kintamani. Udah mulai adem. Mulai mendung. Ayo teman-teman, kita keluar dari destinasi wisata Desa Penglipuran dan kita menuju ke Bukit Kintamani. Estimasi perjalanan Estimasi waktu dari Bukit Penglipuran ke Kintamani itu 42 menit ya teman-teman.
Yuk, tuh. Cuaca sudah mulai mendung. Semoga nggak kehujanan di jalan ya, teman-teman. Yuk, kita lanjut. Gaskeun ke Kintamani. Bismillahirrahmanirrahim. Kintamani Singaraja. Oh, jadi kita ke arah Singaraja ya, yang kemarin Kang Alang dari Gilimanuk ke Denpasar. Tapi pas dari Gilimanuk ke Denpasar nggak lewat sini, lewatnya ke Bedugul. Rute jalan ke Kintamani ini seperti ini, teman-teman. Syahdu. Tuh. Ini jalan mulai lumayan menanjak ya. Tuh. Tapi jalannya lurus terus. Tuh. Di map kelihatan lurus terus. Dekat kok, teman-teman, kalau dari Desa Penglipuran ya ke Bukit Kintamani. Kalau di map itu namanya Kintamani Mountain, Gunung Kintamani. Tapi nanti kan kita nongkrongnya itu di perbukitannya ya. Katanya nanti di atas itu ada minimarket buat ngopi dan menghadap ke Gunung Kintamani. Nah, nanti kita ngopi-ngopi nongkrong di sana. Sekalian cari makan lah di sana lah. Ada gerimis, teman-teman. Waduh, semoga hujannya nggak gede ya, masih aman. Nih Kang Alang masih di Jalan Raya Nusantara. Hati-hati, ada upacara. Memang di sepanjang Jalan Nusantara ini banyak puranya ya, teman-teman. Tuh. Nih. Landmark apa ini? Selamat jalan dan terima kasih. Desa Binaan Bri Klaster Kopi Arabica Desa Landis. Nah, ini pura nih. Sebelah kanan nih. Pura Dalam Gede. Tuh. Jadi sepanjang jalan ini puranya banyak tuh. Nih, sebelah
sebelah kiri. Nah ini nih di kanan lebih gede ini puranya. Lurus Kintamani Kayuwamba, ke kanan TPA regional Desa Lindir, Desa Suter. Oh ke kanan sini nih. Selamat datang di Desa Pengotan. Desa Pengotan. Yuk tinggal 28 menit lagi, setengah jam lah sampai ke Kintamani. Kintamani Singaraja lurus. Nah ini di mana nih? Penelokan. Selamat datang di kawasan Geopark Global UNESCO Batur. Wah, Ininya ketutup kabut gunungnya. iya pasti. Musim hujan seperti gini ya pasti ketutup kabut. Kalau pergi di mana ya parkirnya? Nggak bisa, harus di sini di Indomaret tuh. Kesana aja dulu yuk. Pasar Seni Geopark Batur. Yuk kesana dulu yuk. Tuh. Tapi kalau ke puncaknya ini 18 menit lagi tuh. Wah, cuacanya juga mendung. Tuh. Gunung Kintamaninya ketutup kabut. Tuh. Nah, kita paling ngopi. Ya, sambil ngopi, tapi ini ke titik yang dimana itu ada minimarket. Soalnya yang viralnya di Kintamani minimarket itu apa? Alfamart apa Indomart ya? Tuh tinggal 10 menit dari sini. Memang dari sini juga udah kelihatan tuh Gunung Kintamaninya. Takutnya kalau kayak di warung-warung seperti yang tadi, memang kalau kita hanya ngopi
aman ya. Cuman kalau kita istilahnya makan-makan yang lain, harus hati-hati juga. Bisa nanti tuh di Indomaret yang tadi kalau kita mau ngopi nih, tuh si danaunya juga kelihatan. Habisin dulu aja jalur ini biar teman-teman juga tahu kan sepanjang jalan apa ini namanya ya, Jalan Raya Penelokan. Oh tadi masuknya yang gapura yang tadi gede ya, gapura gede yang tadi gitu maksudnya. Oh. Nah ini spot dimana kalau kita ingin lihat Gunung Kintamani itu. Indomaret ini juga bisa tuh, ada kan Kopi Point. Gimana Mi, habisin dulu ke sana? Habisin dulu aja ke sana ya. Pentokin dulu. Tuh. Yuk pentokin dulu aja dulu. Nih. Pura Sad Kahyangan Ulun Danu Batur. Iya, lagi ada acara. Pura Ulun Danu Batur. Ini di titik nolnya Kintamani ya teman-teman. Kita balik lagi ke spot yang tadi. Yang ada Cafe Resto El Cago. Tuh, Desa Kintamani. Nih, sebelah kiri nih, pura. Sayang banget ya teman-teman, Gunung Kintamani-nya nggak terlihat, ketutup embun, kabut tuh. Ini jam 4 lebih 21 menit.
Memang sih kalau ngejar view di sini Gunung Kintamani harusnya pagi ya. Tapi mungkin kalau cuacanya cerah juga sore-sore kelihatan lebih jelas ya. Ini kan di Bali masih musim penghujan teman-teman. Ini El Cago nih, penuh. Mau ngopi di sini tapi enggak ah. Makanannya takut nggak halal. Soalnya kan kalau restoran, rumah makan yang menjual daging babi pasti apa kayak katel, kayak peralatan dapurnya itu pasti nyatu ya. Jadi masaknya bersamaan gitu. Tuh itu danaunya. Tuh di Indomart depan aja yuk. Yuk kita nongkrongnya di Indomart biar ada kopi point. Hihi. Tuh ketutup kabut. Yang panas. Mau yang panas. Iya, kopi susu aren. Iya. Satu aja. Nah, Kang Alang beli kopi dulu. Tuh. Ih, penuh. Nantilah pasti ada yang kosong. Yuk. Kita jajan dulu. Nah, jadi di sini teman-teman nih. Oh, di sini kosong nih, cuman nggak ada tempat duduknya, nggak ada kursinya. Nih, tuh sayang kan nggak bisa lihat gunungnya. Tuh, itu sebelah itu tuh danau tuh, nggak kelihatan. Oh, kabutnya udah mulai turun. Itu di bawah ada jalan tuh. Kayaknya jalan buat menuju ke danau. Jauh pastinya. Yuk. Jadi di luar ini area smoking. Yuk kita di sana. Tuh. Duduk di sini juga sama kelihatan lah teman-teman ya. Ya, ngopi dulu.
biar nggak terlalu kedinginan. Makin sore kabutnya makin tebal tuh, view-nya udah ketutup nih. Sambil istirahat ngopi, tadi udah roti habis 2, sekarang jajan lagi nih, ayam. Punya istirahat dulu sejenak, nanti kita lanjut gas pulang ke Sanur ya. Ada sedikit kelihatan tuh. Tuh, danaunya kelihatan kan? Wah, turun lagi. Kabutnya turun lagi. Wih. Hawanya makin dingin. Hai. View Gunung Kintapaninya gagal. Nggak kelihatan teman-teman. Ya udah aja lah, kita balik arah, kita pulang lagi ke Sanur. Tuh, makin sore ya makin tebal kabutnya, tapi nggak apa-apalah. Kang Alang nggak penasaran juga, udah tahu Kintamani seperti ini tuh. Kalau dilihat dengan mata langsung masih kelihatan teman-teman. Tuh, sama Kang Alang masih kelihatan. Tapi kalau di kamera nggak tahu dah. Tuh. Tuh, memang kabutnya udah tebal. Tuh. Udah jam 6 nih. Jam 6 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau di Bali waktu Indonesia Tengah ya teman-teman, Wita. Tuh, kita pulang lagi ke Sanur. Estimasi dari Kintamani ke Sanur itu 1 jam 52 menit, kurang lebih 2 jam lah. Deket lah teman-teman. Kayak seperti Sanur ke Ubud itu 1 jam ya. Tadi juga kita ke Bangli 1 jam dari Sanur ya. Sanur Bangli, Sanur Ubud itu 1 jaman. Benar-benar apa, kita kalau wisata di Bali diemnya di Sanur itu benar-benar tengah-tengah ya teman-teman. Jadi memang di Kintamani ini daerahnya namanya daerah Batur ya teman-teman. Batur Kintamani. Ini katanya puncaknya Bali ini. Tuh, Batur View. Coba nih. Tuan, udah ini. Danaunya udah nggak kelihatan. Aduh. Jadi kalau riding, touring ke tempat destinasi wisata seperti ini, kalau view-nya gagal diekspos, ya itu bonusnya kurang teman-teman.
Kalau hawanya dingin seperti ya pada dasarnya di puncak-puncak seperti itu. Ini kan termasuk puncaknya Bali. Nah, di sini juga bisa nih di minimarket ini nih. Memang harusnya pagi ke sini. Nih kita diarahkan sedikit ke kanan dari sini. Oh, ini pertigaan ini tuh. Yang ke kiri itu Pura Hulundanu Batur Pusat di Desa Pakaman Saungan. Kita arah Bangli ya. Pulang lagi ke jalur yang tadi. Nah, ini ada juga nih Indomart. Tuh, tapi masih rame. Ih, tuh. Masih rame. Tapi kalau spot di sini kita lihatnya danau ya. Bentar. Kita lihat dulu sebentar ya. Nih, buat teman-teman yang ingin tahu. Bentar. Tuh, itu danau, cuman ya tuh. Coba ini kalau nggak ada kabut, pasti nih pemandangan di sini syahdu. Wih, tiris aduh. Yuk tuh. Yuk lanjut Tuh, tadi kan Kang Alang dari atas turun ke bawah lewat tangga ini. Nih, ini makin dekat ya kalau lihat dari sini. Ya, yang kelihatannya cuma danaunya. Ini danau apa namanya? Tuh, cuman Gunung Kintamaninya nggak kelihatan. Kintamani Mountain. Yuk, kita turun lagi ke Kota Sanur. Kita ambil ke yang jalur Jalan Nusantara ya teman-teman. Pokoknya mah kita pulang ke jalur kita tadi berangkat ya teman-teman. Bisa lewat sana yang tadi ke kanan, cuman agak jauh sedikit. Kalau ke sini agak memangkas waktu. Wah, gerimis teman-teman. Jam 6:30 nih. Iya, 6:30 di Bali. Jam 6:26. Uis, ada gerimis.
Nanti kalau ya semoga tidak deras. Kalau deras ya terpaksa kita berteduh dulu. Oke teman-teman, Kang Alang sudah sampai Taman Bali Bangli, Jalan Insinyur Soekarno-Hatta ya. Tadi Kang Alang kehujanan di daerah sepanjang Jalan Nusantara teman-teman. Hujannya deras, jadi Kang Alang sempat pakai jas hujan. Dan seperti biasa, hujan deras, Kang Alang tidak bisa memvideokannya teman-teman. Nah, dan pada akhirnya di sini sudah kering. Tadi sempat dibuka jas hujannya teman-teman. Oh, kita lurus, jalannya memotong. Ini Kang Alang ditujukan ke Jalan Bebas Ngurah Rai ya teman-teman. Jadi pokoknya buat teman-teman yang mau riding, jalan-jalan di kota Bali, saran Kang Alang udahlah, kalau rute jalan, arah jalan, mendingan via Google Map aja. Kalau seperti Kang Alang pertama kali ke Bali ya, dikarenakan ya belum tahu jalannya kemana, terus rutenya yang dekat kemana gitu. Jadi benar-benar mengandalkan Google Maps. Tuh, kayak seperti ini jalannya dipotongin nih, harusnya kan ke sana gitu. Itu jalan rayanya, ini jalan pedesaan. Dikarenakan banyak mobil yang lewat sini ya Kang Alang ikut aja. Tuh coba, ini kalau sendiri nih, gelap ini. Yuk, salib dulu. Baik teman-teman, sebelum Kang Alang akhiri videonya, Kang Alang ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton video Faragi Channel dari awal sampai akhir dan masih mengikuti video-video Faragi Channel sampai sekarang. Kang Alang mohon pamit, istri Kang Alang pamit, dan si Kajaya pun pamit.